guys, welcome back to Lorinda Says. Kita sekarang berada di dalam video 5 hot viral this week listed by Lorinda gitu. Terima kasih sama kamu sudah kembali menonton video saya, dan saya doakan kamu semua sehat-sehat saja. Dan jangan risau tentang saya sentiasa sehat dan sentiasa naik saja berat badan saya. Seperti yang kamu nampak, tangan semakin besar, dagu semakin berlapis-lapis. Dulu kamu nampak tiada lapis, lepas itu kemudian kamu nampak satu lapis, sekarang kamu nampak berlapis-lapis. Sudah, oke? 5 isu viral yang terhangat di pasaran ketika ini. Apakah itu? Pertama, kita ada isu Paci berusia 80 tahun dibelasa karena salah paham. Dude, crap! Yang kedua, kita ada isu yang menarik. Saya rasa agak menarik dan agak disturbing juga. Yuni Syara ngajak anaknya ramai-ramai menonton film dewasa. Tidak sabar sudah kamu kan? Oke, kita pergi kepada topik yang ketiga. Topik yang ketiga, kita ada budak perempuan berusia 12 tahun dibelasa karena cemburu. Oh my god, kids today. Yang keempat, kita ada isu food panda belasa Abang Lori. Mesti kamu sudah dengarkan. Oke, next kita pergi kepada yang terakhir, yaitu topik yang kelima. Topik yang kelima, kita ada Ustadz Viral. Salah bang. Salah bang. Kalau saya tanya kunut nasi lah lagi buka. Bukan panjang. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Oke guys, sekarang mari kita lihat satu per satu isu ini. Yang pertama, kita ada Paci berusia 80 tahun dibelasa karena salah paham. Cerita dia bermula apabila seorang ibu dan anaknya, si ibu ini dengan anaknya pergi beli sarapan di satu warung. All of a sudden dia tengok kiri kanan, anak dia tiada sudah. Oh my god, di manakah anakku? Di manakah anakku? Lepas itu oh my god, di manakah anakku? Di manakah anakku? Lepas itu oh my god, di manakah anakku? Di manakah anakku? Lepas itu warung-warung lain cakap, oh yo anak, ikut itu kereta, satu kereta Viva. Lepas itu kawan kepada mama ini kasih viral lah, kita mau cari kereta ini, dia bawa anak ini. Hanya dalam masa sekejap saja, terus kena tahan itu kereta. Dan kelihatan dalam video ini si mama membelasah ini Paci di dalam kereta. Dan apabila siasatan dilakukan, rupa-rupanya Paci yang berusia 80 tahun itu juga merupakan seorang OKU. Jadi di dalam video itu yang sangat mengguris perasaan orang ialah Paci itu kelihatan sangat takut sampai selur dia basah. Mungkin dia maybe lah terkucil sebab 80 tahun sudah pula kena belasah begitu. Kamu sendiri nampak video dia kan? Sekejap lagi saya kasih kamu video dia, tapi saya kasih cerita dulu kamu rangkuman dia. Polis sudah menyiasat dan polis mendengarkan cerita daripada kedua-dua pihak, dari pihak si anak gadis dengan dari pihak si Paci tadi. Akhirnya diketahui bahwa Paci itu hanya menumpangkan si anak tadi sebab dia ingat anak tuh minta tolong, tapi ended up dia jalan ke sana kemari sama itu anak sebab dia pun tidak tahu itu anak tidak cakap apa-apa mau pergi mana. Jadi dia tidak tahu mau hantar itu anak pergi mana. Jadi kamu pun mungkin kamu paham juga bahkan situasi kalau tua sudah, dia pun macam saya mau tolong tapi saya pun tidak tahu mau buat apa ini gitu. Mungkin dia belum sempat pun pergi di balai polis, mungkin dia mau pergi balai polis mau antar ke budak tapi tidak sempat, sudah karena viral. Lepas itu masyarakat menangkap dengan cepat. Selaju itulah masyarakat sekarang kalau hal-hal viral, ya kan. Lepas itu orang buat hukuman sendiri. Terutama dalam video itu yang mama tuh belasah-belasah, dia sampai sepak terajang lah Paci itu dalam kereta tuh. Paci itu diam saja. Dan kamu mau tahu lagi guys, selepas semua siasatan selesai, Paci itu tidak pun mendakwa, dia tidak pun buat report polis, dia tidak report balas balik. Sepatutnya dia boleh saja, dia boleh samaan itu mama sebab mencederakan dia, dan saya tumpang kasihanlah pada Paci itu. Tapi di dalam dunia kita zaman sekarang memang susah untuk kita percaya orang tua atau muda, begitulah kejadiannya. Kita semua dalam keadaan stres, dan yes, it does happen guys. Semoga semua ini menjadi pengajaran buat kita, buat yang ada anak-anak OKU itu, kita jaga dengan baik. Sama saya sendiri, saya ada anak OKU, dan yes, I do understand the kepayahan untuk menjaga seorang anak OKU itu macam mana sih. Ya, I get it sis. Dan kepada Paci itu semoga cepat sembuh lah, kasihan kan si Paci. Oke, kamu tengok video dia, oke? Check it out.
cerita tular yang kedua. Yuni Sara membawa anaknya menonton film-film dewasa untuk bertujuan pendidikan seks. A bit weird, sebab saya rasa pendidikan seksual tidak sepatutnya kita menonton sampai yang mau tengok yang I don't know. Tapi di dalam kenyataan si Yuni Sara dia cakap pasal itulah, dia Sebut perkataan the hentai. I cannot lah sis. Jadi saya kasih serta dia punya cerita, nanti kamu sendiri baca, oke? Yang pasti kita semua tahu bahwa di sekolah murid-murid diajarkan pendidikan seksual, tapi tidaklah macam yang dikasih tengok betul apa itu, dia bilang. Hai, seram. Oke, tengok. Kita pergi kepada cerita yang ketiga, yaitu cerita anak perempuan berusia 12 tahun dibelasah oleh rekan-rekannya. Kejadian berlaku di Kelana Jaya pada hari Ahad lalu, yaitu 28 Jun 2021. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun dibelasah oleh rekan-rekannya. Kemudian salah satu daripada rekan yang membelasah itu dengan bijaksananya merekam dan mari kita kasih viral. Lepas itu las-las diorang sendiri kena siasat atas akta kanun keseksaan. Apa puncak dorang belasah kawan dorang? Puncaknya ialah jealousy, of course. Sebab si kawan ini yang dibelasah ini, yang dibully ini, dia rapat dengan abang angkat kawan dia. So kawan dia marah, so kawan dia jealous, so kawan dia dipukul. Oh my god, cerita dulu kan. Dulu masa saya lah sekolah, abang angkat is abang angkat. Susah juga mau kasih jadi abang angkat tuh abang sang, tapi namanya juga lah begitu kan. Jadi saya paham banget cerita, saya paham. Tapi yang saya tidak paham itu ialah perlukah kamu pukul anak orang sampai begitu? Kecederaan yang dilami ialah kecederaan di kepala dan kecederaan di badan. So kalau saya ibu bapak kepada murid yang dibelasah itu, I'm sorry, talk to the hand, saya akan bawa pergi mahkamah. Next kita ada cerita yang lebih menarik, yaitu cerita Food Panda belasah Abang Lori. Kenapa Abang Lori dibelasah? Karena Abang Lori berhenti di tepi jalan secara tiba-tiba. Dan Food Panda itu melanggar secara tiba-tiba, dan Food Panda di belakang itu dia terlanggar bontot tuh Lori, dan Food Panda jatuh dan patah tangannya. Pas itu ramai-ramai lah abang Food Panda pergi belas abang Lori itu. Dia bilang begitulah laporannya. Saya sebenarnya tidak tahu siapa yang salah, tapi sentiasa dalam situasi jalan raya, orang di belakang kalau langgar orang depan memang bersalah. Lepas itu ada pula orang yang cakap, kenapa dia berhenti secara tiba-tiba? Penjelasan daripada abang Lori itu ialah Lori dia tiba-tiba rosak, so dia terus pergi tepi. Tapi yang terjadi ialah, yang saya nampak dari peninggalan saya dan ramai yang sama pendapat dengan saya di dalam video itu ialah si abang Food Panda ini macam dia tidak fokus jalan, dan dia terus langgar sajalah belakang tu lori tanpa dia sadar yang itu lori sebenarnya sudah mau berhenti. Lepas tu ya begitulah guys. Hari itu abang Food Panda belasah seorang sebab isu agama. Ramai orang puji, which is good for you. Saya yakin bukan semua abang Food Panda begitu, ada juga yang baik pak. Saya sudah pernah nampak yang baik, sangat ada, percayalah. Sama juga GrabFood pun ada yang baik. Tapi GrabFood sisku, baru-baru di Kelang ada yang famous. Grab dia tidak dapat hantar makanan. Lepas itu kamu tahu apa jadi? Itu customer sendiri pergi ambil itu makanan di sana kedai. Lepas itu tahu-tahu makanan yang diambil itu ialah dari kedai Cina. Oh my god. Tapi yang bertulis nasi ayam begini-gini, dia bilang nasi ayam Jawa, begitulah contoh nasi ayam Jawa, tapi kedai Cina. Lepas itu kita tahu bahwa orang Islam ini dia kena makan di kedai yang daging dipotong oleh orang Islam, proses-proses itu semua orang Islam yang buat. Lebih tepat lagi, restoran tuh kena restoran halal, baru makanannya di dalam tuh halal. Tiada istilah bilang ini restoran Cina tapi halal, dia bilang, tapi dalam tuh ada lauk-lauk yang tidak halal, means itu tidak halal. Sudah lebih itu, kamu faham gak maksud saya ini?
Itulah case GrabFood yang famous ini keluar sekarang. Tapi bukan semua, oke? Bukan semua GrabFood begitu, dan bukan semua Panda Food Panda macam itu gitu. So saya minta maaf kalau yang terasa hati dengan ayat-ayat saya di sini, oke? Saya tidak berniat untuk menjatuhkan siapa, bahkan saya cukup menyokong GrabFood dan Abang Food Panda. Semoga terus maju jaya. Teng teng. Next, kita pergi kepada isu yang terakhir. Ustadz yang viral karena memberi bantuan namun marah-marah. Dia marah-marah, guys. Saya tidak tahu lah. Kamu tengok saja lah video dia. Oke, 3, 2, 1, action. NGO lain sudah bagi, okey lah. Ramai lagi yang susah. Di Mapikik sana, kamu tahu Mapikik? Mapikik ke mana sampai kan? Ramai yang susah di sana. Kamu tahu kan Pemalan sana? Saya bantu kamu semua ni, ibu-ibu. Saya tidak ada kepentingan sama kamu. Kamu tidak boleh mengundi, betul? Betul? Tidak ada isi, betul? Kalau kerana nak undi, saya bagi cari orang tempatan lah. Ni live ni bang. Ni saya pakai mic ni live ni. Saya cari orang tempatan kalau saya mau undi. Tapi ini bagi sebab kasih sayang. Kena faham gini? Kasih sayang sama kamu. Tadi masalah persoalan dia ialah bila sampai, orang lain punya diangkat. Nampak ni? Itu satu hal. Yang kedua, saya nak minta ibu ayah. Saya tak minta lain. Saya bukan minta undi daripada kamu. Saya bukan nak jadi YB. Saya bukan kerajaan. Ini persendirian saya buat. Ibu bayangkan. Ini 20 berapa ringgit? 27 ha? Beras kan? Campur ni lebih kurang 50 ringgit. Saya sudah turunkan ini barang, ibu. Kalau hari ini saja 20 berapa ratus ringgit? 500 kan? 20 500. Bukan 500 ringgit, ibu. Ribu sudah duit. Saya nak apa dia? Saya nak kamu solat saja. Saya nak kamu solat, boleh? Boleh solat? Majoriti tak solat? Abang solat ke bang? Okey, abang baca kepada saya. Rukuk iman berapa? Rukuk iman. Kamu jangan jawab. Rukuk iman berapa? Okey, abang baca satu, apa dia? Abang tak lepas. Abang, baca niat solat fardu maghrib. Solat fardu maghrib, niat dia macam mana dalam bahasa Arab? Tadi kau bilang kau solat bahasa Arab lah, mana boleh Melayu? Saya guru agama bang, ni hafiz Quran ni. Apa nak suruh dia baca surah apa? Abang baca solat, niat solat fardu maghrib. Nampak? Abang baca doa kunut boleh? Baca doa kunut. Salah bang. Salah. Salah bang. Kalau saya tanya kunut nazilah lagi bukan? Bukan panjang. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Nah, sekarang kamu sudah tengok video dia. Apa pendapat kamu? Kamu tulis komen kamu di bawah. Saya tidak mau komen lebih-lebih. Kita berada di negara yang mana kita tersalah sebut saja pun nanti saya akan viral, nanti saya akan sama. So, saya ini orang miskin sih. Saya ada anak keyu, saya ada anak yang ramai, dan I cannot stand with sama-sama. Terima kasih sama kamu sudah menonton sampai akhir kita punya percakapan tentang 5 isu viral minggu ini. Nanti minggu depan kita akan ada lagi liputan viral minggu-minggu yang seterusnya. Kita harapkan tiada yang viral yang melampau, oke? Jangan sampai kita punya nilai kemanusiaan tuh hilang hanya karena kita stres dengan keadaan sekarang. Percayalah, setelah pandemi tamat kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik. Sebab sekarang kita semua sedang diuji sebenarnya, oke? Berarti masih jadi ustazah pula. Oke lah, itu sajalah daripada saya membebel panjang-panjang, ya kan? Jangan lupa guys, kamu tekan like, kamu tekan subscribe, dan tekan share kalau benda ini sangat menghiburkan kamu, ataupun mau kasih tahu kawan-kawan kamu, ada channel yang bagus, dia rajin kopek-kopek hal viral. Kamu pergilah subscribe dia, kamu share lah video saya kan, supaya nanti saya lebih semangat buat video. Oke? Kamu tunggu video saya seterusnya. Saya akan pastikan konten-konten saya sentiasa memberi sesuatu pada kamu. Macam kali ini kita memberi style rambut yang baru. Salapit saja. Oke, thank you guys for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan semangat selalu. Bye.